Belum 2 tahun listing, PT Koka Indonesia, emiten dengan kode Koka, yang merupakan salah satu emiten dengan pemegang saham pengendali warga negara asing Cina dan merupakan kontraktor konstruksi di lingkungan pabrik-pabrik nikel dari Cina di Morowali, tiba-tiba pada tanggal 16 September tahun 2025, Koka menyampaikan rencana akuisisi oleh PT Ningbo Lixing Enterprise Management. Padahal, sesuai dengan prospektusnya terkait dengan ketentuan pembatasan atas saham yang diterbitkan sebelum penawaran umum, pemegang saham Koka, saudara Gao Jing, berkomitmen untuk menjadi pemegang saham pengendali minimal selama 5 tahun sejak dinyatakan efektif. Sehingga OJK sempat memberikan peringatan kepada pemegang saham pengendali Koka atas rencana akuisisi tersebut. Lalu pada tanggal 26 September 2025, Koka menyampaikan konfirmasi bahwa kehadiran NELM tidak serta-merta sebagai pengendali baru tunggal menggantikan pengendali lama, melainkan hadir bersama dengan pengendali lama yang telah ada. Sehingga jika rencana akuisisi ini nantinya disetujui oleh BEI atau OJK, maka penerima manfaat akhir dan pengendali perseroan adalah Gao Jing dan NELM secara bersama-sama. NELM juga telah menyatakan kesediaannya untuk melakukan lock-up bersama-sama dengan pengendali utama perseroan saat ini, yaitu Gao Jing. Nah, entah bagaimana prosesnya di OJK, tiba-tiba pada tanggal 6 Maret tahun 2026, Koka menyampaikan laporan adanya CSPA atau perjanjian jual beli bersyarat saham Koka sebanyak 2,25 miliar lembar atau 78,5%, termasuk saham milik saudara Gao Jing sebanyak 42,75%. Padahal sudah jelas bahwa arti dari lock-up adalah saham tersebut tidak boleh dipindah tangankan. Jadi, apakah logis orang yang tidak mempunyai saham lagi atau ex pemegang saham pengendali lama akan mempunyai komitmen yang sama besar dengan pemegang saham pengendali baru, sehingga menurut saya mestinya CSPA, perubahan kepemilikan saham Koka ini harus ditolak. Penggantian pemegang saham pengendali dan umumnya dilanjutkan dengan penggantian usaha merupakan bentuk lain dari backdoor listing yang menjadi tren di pasar modal Indonesia dalam 3 tahun terakhir. Patut diduga hal ini dilakukan karena jauh lebih sulit dan lebih mahal untuk memperoleh izin listing dibandingkan dengan membeli izin dalam tanda petik perusahaan yang telah listing. Sehingga dalam 2 tahun terakhir, transaksi atau penggantian pemegang saham pengendali perusahaan yang telah listing jauh lebih menarik dibandingkan dengan IPO. Di sisi lain, setelah dana hasil IPO-nya habis, mungkin pemegang saham pengendali lama juga mengalami kesulitan dalam mengembangkan usaha sesuai dengan prospektus yang dijanjikan. Atau yang lebih sadis, aksi rampok dari pemegang saham pengendali terhadap pemegang saham retail peserta penawaran umum telah selesai. Sehingga pemegang saham pengendali lama perlu menutupi aksi rampoknya tersebut dengan melepaskan diri sebagai pemegang saham pengendali. Jadi, sebelum menyetujui penggantian pemegang saham pengendali,
menurut saya seharusnya OJK memastikan bahwa tidak ada penyelewengan terhadap penggunaan dana hasil IPO maupun tidak ada pelanggaran terhadap prospektus IPO. Yuk kita kupas, apakah penggunaan dana hasil IPO KOKA telah sesuai dengan tujuan IPO-nya dan kira-kira apa penyebabnya sampai pemegang saham pengendali lama KOKA berniat mengingkari komitmennya sebagai pemegang saham pengendali yang telah disampaikan dalam prospektus. Selamat datang di Investor Level C. Kami coba sharing aspek fundamental dari sisi yang berbeda dan dengan cara yang beda agar teman-teman bisa tetap tidur tenang meskipun banyak badai di bursa. Tonton sampai habis ya. Semangat sehat teman-teman investor level C, investor yang fokus pada karakter pemegang saham pengendali. Ada kabar baik apa hari ini? Mungkin PT KOKA Indonesia, emiten dengan kode KOKA, merupakan emiten pertama yang akan melakukan penggantian pemegang saham pengendali setelah badai MSCI menyapu dirut BEI dan beberapa komisioner OJK yang secara terang benderang menurut saya tindakan penggantian pemegang saham pengendali tersebut melanggar komitmen yang telah disampaikan KOKA dalam prospektusnya. Saat ini, menurut saya, penggantian pemegang saham pengendali dari emiten dapat dengan sangat mudah dilakukan karena menurut saya OJK tidak mensyaratkan calon pemegang saham pengendali baru untuk menyampaikan identitas diri dan rencana usahanya setelah menjadi pemegang saham pengendali baru secara transparan dan detail. Sehingga hal ini menjadi pilihan menarik bagi perusahaan yang ingin menjadi perseroan terbuka tanpa ribet. Di sisi lain, hal ini juga dapat dimanfaatkan oleh pemegang saham pengendali yang busuk untuk mencuci tangan setelah merampok dana retail dari hasil penawaran umum. Nah, kira-kira dalam kasus rencana perubahan pemegang saham pengendali PT KOKA Indonesia, emiten dengan kode KOKA, karena apa? Berikut 3 catatan saya terkait dengan rencana penggantian pemegang saham pengendali KOKA. Yang pertama, monitoring terhadap penggunaan dana hasil penawaran umum. KOKA listing pada tanggal 11 Oktober tahun 2023 dengan menerbitkan saham baru sebanyak 715 juta lembar pada harga penawaran umum di Rp128 per lembar. Dengan demikian, KOKA dapat mengkolek dana retail sebesar 91,56 miliar. Sebesar 15 miliar rupiah, dana hasil penawaran umum digunakan untuk pembelian mesin-mesin atau peralatan usaha KOKA sebagai kontraktor dan sisanya sebesar 76 miliar digunakan sebagai modal kerja usaha sebagai kontraktor. KOKA telah melaporkan penggunaan dana hasil penawaran umum pada tanggal 23 Januari tahun 2025 dengan laporan penggunaan dana hasil penawaran umum yang telah sesuai dengan prospektus penawaran umumnya. Dan menurut saya, hal ini bisa diakses. Namun, menurut saya, KOKA mengalami masalah karena dana hasil penawaran umum untuk modal kerja tersebut terjebak dalam bentuk bagian proyek kepada salah satu bohirnya, yaitu atas nama PT Cengtok Lithium Indonesia yang macet. Sesuai dengan prospektus IPO,
dari aset kontrak pihak ketiga atau piutang proyek pada tanggal 31 Maret tahun 2023, proporsi tagihan PT Cengtok Lithium Indonesia saat itu masih sebesar 6,6 miliar rupiah atau 24% dari total tagihan KOKA. Namun, setelah listing, proporsi tagihan kepada PT Cengtok Lithium Indonesia meningkat tajam menjadi sebesar 67% pada tahun 2023 dan proporsinya meningkat lagi menjadi sebesar 84% sejak akhir tahun 2024. Mungkin tagihan proyek yang macet tersebut adalah proyek yang diberitakan oleh majalah Warta Ekonomi pada tanggal 9 Oktober tahun 2023, yaitu PT KOKA Indonesia Terbuka baru saja menandatangani kontrak senilai 81 miliar untuk mengerjakan pembangunan proyek infrastruktur dengan PT Cengtok Lithium Indonesia di kawasan Indonesia Morowali Industrial Park atau IMIP, Sulawesi Tengah. Menurut saya, PT Cengtok Lithium Indonesia merupakan perusahaan yang cukup dikenal, sehingga menurut saya OJK perlu meminta klarifikasi kepada KOKA atas dugaan tagihan macet tersebut, mengingat proyek tersebut dibiayai dari dana hasil penawaran umum sesuai dengan prospektus IPO yang penggunaannya harus dikawal oleh OJK. Apalagi peningkatan piutang proyek PT Cengtok Lithium Indonesia dari 6,6 miliar menjadi 88,78 miliar tersebut menunjukkan seakan-akan proyek senilai 81 miliar pada akhir tahun 2023 tersebut dibayar secara tangge, tanpa uang muka dan tanpa termin. Suatu kondisi yang menurut saya tidak biasa dalam bisnis swasta. Yang kedua, kewajaran nilai akuisisi. Sesuai dengan surat KOKA, nilai transaksi akuisisi adalah sebesar 37,2 miliar untuk sebesar 78,50% saham KOKA atau sebanyak 2,25 miliar lembar saham KOKA. Dengan demikian, nilai transaksi per lembar saham hanya sebesar Rp16,56, yaitu dari 37,2 miliar rupiah dibagi dengan 2,25 miliar lembar saham. Ini berarti nilainya hanya sebesar 29% bila dibandingkan dengan nilai buku saham KOKA sesuai dengan laporan keuangan per 30 Juni tahun 2025 yang sebesar Rp57 per lembar, yaitu dari ekuitas sebesar Rp162,2 miliar dibagi dengan jumlah lembar saham KOKA sebanyak 2,86 miliar lembar. Padahal pada saat IPO akhir tahun 2023 dengan harga penawaran umum sebesar Rp128 per lembar dan nilai buku sebesar Rp37, berarti rasio harga penawaran umum dibandingkan dengan nilai buku KOKA saat IPO mencapai 345%. Jadi, rasio harga akuisisi KOKA berkebalikan dengan rasio harga penawaran umum saat IPO. Nah, apakah ini hal yang wajar? Dan yang ketiga, hubungan calon pemegang saham baru
dengan 84% penerima piutang KOKA saat ini. Meskipun sesuai dengan suratnya tanggal 16 September tahun 2025, KOKA menyatakan bahwa calon pemegang saham pengembali baru Ningbo Leasing Enterprise Management yang bermarkas di Cina sebelumnya tidak memiliki saham KOKA, namun mengingat 84% dari penerima piutang KOKA saat ini adalah PT Chengtok Lithium Indonesia yang juga dimiliki oleh perusahaan dari Cina, menurut saya OJK wajib memastikan bahwa antara Ningbo Leasing Enterprise Management, calon pemegang saham pengembali baru KOKA, dengan para pemilik PT Chengtok Lithium Indonesia bukan pihak yang terafiliasi. Karena apabila kedua entitas tersebut merupakan pihak yang terafiliasi, maka akan ada risiko besar bila ke depan piutang kepada PT Chengtok Lithium Indonesia dihapuskan. Dengan 3 catatan di atas, saya berharap untuk meningkatkan kepercayaan kepada pasar modal Indonesia, OJK dapat meminta pembatalan CSPA, pemegang saham pengendali KOKA dengan Ningbo Leasing Enterprise Management, sampai komitmen dari pemegang saham pengendali KOKA, Saudara Gojing, untuk lock up saham selama 5 tahun telah dipenuhi, sambil melakukan investigasi hubungan antara PT Chengtok Lithium Indonesia atau penerima piutang terbesar KOKA saat ini dengan Ningbo Leasing Enterprise Management, calon pemegang saham pengendali baru dari KOKA. Nah, menurut teman-teman bagaimana? Kasih komen dan semangat sehat. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa kasih komen agar channel Investor Level C selalu lebih berkualitas. Dan jangan lupa sharing agar teman-teman lainnya bisa mendapatkan manfaat dari channel Investor Level C. Terima kasih.